Kadang pemilik kendaraan itu tidak mengerti ya akan tentang perbaikan yang dilakukan di kendaraannya. Salah satunya contoh kasusnya itu seperti ini. Jadi mobil ini itu mengeluhkan tentang AC-nya yang panas ya. Jadi ketika jalan itu AC-nya dingin tapi lama-lama menjadi panas. Dan setelah jalan lama AC-nya wah panas sekali, meskipun tombolnya itu diposisikan ke high, kemudian kipasnya blowernya juga diposisikan ke high, yang keluar tuh hanya kipasnya saja yang kencang. Jadi di dalam mobil itu terasa kita pakai kipas angin tapi tidak pakai AC. Yang seharusnya kipasnya atau AC-nya hembusannya itu bisa anginnya dingin seger, nah itu hanya angin-angin saja seperti kipas angin. Nah, yang perlu diperhatikan teman-teman ya, saya mau menginformasikan kepada Anda para pemilik kendaraan. Sebenarnya pemeriksaan AC atau perawatan AC itu sering harus dilakukan seperti AC rumah. 6 bulan sekali harus di cleaning. Cleaningnya itu biasanya dari sini, depan radiator itu ada kondensor, dia dicuci di steam biar bersih, debu kotoran yang nempel di situ biar hilang semua, biar nanti pendinginannya itu menjadi normal yang ada di evaporator. Nah, untuk yang kedua itu dari sistem blowernya yang ada di dalam mesin harus sering-sering dicuci. Kemudian filter AC-nya juga sering-sering dibersihkan. Nah, juga sekarang ada cleaning AC dilakukan dengan cara cleaning evaporatornya yang ada di bawah dashboard nih teman-teman. Nah, untuk mencari kondisi trouble tentang kendaraan yang AC-nya panas, itu kan biasanya banyak sekali itu freonnya habis. Freon habis itu bisa diakibatkan karena ada rembesan atau kebocoran. Kalau Anda hanya ke tukang AC, diisi freon, bener AC-nya akan dingin. Kalau bocornya itu kecil, rembesannya kecil, itu bisa sampai bertahan 3 bulan bahkan 6 bulan masih dingin, tapi ketika 6 bulan ke atas dia AC-nya tidak dingin lagi. Tapi kalau bocornya itu besar, diisi freon, dingin, nggak ada seminggu sudah panas lagi karena freonnya hilang lagi. Anda percuma ke bengkel AC hanya untuk isi freon, ternyata AC-nya dingin tapi tidak tahan lama. Nah, mencarinya, penyebabnya yang bocor itu di sistem AC itu ternyata nggak gampang ya teman-teman ya. Harus mengurutkan analisa yang akurat, kemudian pengalaman itu sangat dibutuhkan. Karena tidak hanya diisi udah selesai, tapi dicari penyebabnya. Dicari penyebabnya itu harus tahu. Biasanya kalau dia ada kebocoran ya, di samping-samping itu misalkan ini bocor ya teman-teman ya. Di samping-sampingnya ini itu ada bekas basah oli, yaitu oli freonnya. Oh, kita ke dalam mobil ya teman-teman ya. Nah, seperti mobil ini itu kondisinya itu kebocorannya dari evaporator yang ada di bawah dashboard. Kalau kita bongkar evaporator itu harus bongkar dashboard ini semua ya. Harus bongkar semuanya. Kalau Anda ke bengkel spesialis AC yang hanya bisa-bisaan, bongkar seperti ini itu butuh ketelitian, butuh kesabaran, dan butuh ekstra hati-hati. Karena banyak kabel, banyak sensor, kemudian apa ya, nanti masangnya kabelnya lupa satu, salah pasang, pasang dashboardnya tidak pas, tidak sesuai. Yang terjadi malah AC-nya sudah dingin, tapi muncul kendala baru. Ya, kendala barunya biasanya itu terjadi dashboardnya menjadi getar karena pemasangannya tidak sempurna, atau malah terjadi cek engine nyala karena ada kabel yang pemasangnya tidak benar. Harus benar-benar ke spesialis yang Anda anggap itu tukang AC-nya berpengalaman dan juga pinter istilahnya ya. Jadi untuk mengetahuinya itu di sistem AC itu ada 3 bagian ya. Yang depan itu dapat kondensor ya, kemudian di tengah dia dapat kompresor, kemudian bagian dalam dia dapat evaporator. Ini evaporatornya teman-teman ya. Nah, itu harus kita ketahui bocornya dari mana. Biasanya itu dilepas satu persatu. Yang depan dikasih tekanan tinggi, ditunggu sampai beberapa menit,
dia turun atau tidak. Bagian tengah dikasih tekanan, dia turun atau tidak. Bagian yang belakang evaporator dikasih tekanan, dia ada tekanannya turun atau tidak. Kalau turun berarti ada yang abnormal. Biasanya dibanyakan tuh di evaporator ini teman-teman ya. Di evaporator ini coba kita lihat ya ke sana ya. Nah, karena evaporator ini itu kan berada di dalam wadah, dia di bawah dashboard. Nah, yang jarang tersentuh, jarang dibersihkan. Kebanyakan pemilik mobil itu kan servis AC ketika AC-nya nggak dingin. Padahal yang penting dan Anda perlu ketahui nih ya teman-teman ya, perawatan AC itu dilakukan setiap 6 bulan sekali. AC yang ada di dalam rumah, dia nempel di dinding, itu saja filternya bisa sangat kotor sekali dan menyebabkan AC tidak dingin. Apalagi yang mobil seperti ini, dia mobilnya jalan kemana-mana, melewati jalan yang berdebu, jalan yang kotor, ya, dia terhirup blower, akhirnya di sini akan menumpuk banyak kotoran, ya, debu-debu di sini. Karena ini posisinya itu lembab, maka di sini debunya lama-kelamaan akan menjadi lumpur ya. Kalau kita dulit seperti ini, ya, sing, nah kayak gini-gini, itu kayak lumpur nempel di sini. Lumpur yang mengendap bertahun-tahun, dia akan membuat korosi dan akhirnya evaporator ini menjadi bocor ya teman-teman. Kalau sudah seperti itu harus ganti. Nah, memang biaya yang diperlukan untuk perawatan AC itu lebih mahal daripada perbaikan pada umumnya. Misalkan ganti kopling, ganti ball joint atau ganti timing belt. Nah, karena apa? Kalau yang benar-benar teknisinya itu bagus, berani garansi, pasti akan lebih mahal tapi berkualitas. Ya, karena apa? Perbaikan AC seperti ini tuh nggak bisa langsung jadi, langsung dingin dalam waktu singkat. Karena apa? Kalau mekaniknya itu memang tidak tidak teliti, dalam waktu 1-2 hari dia pasti dingin. Tapi mungkin kalau pemasangannya di sambungan-sambungan kayak gini, kemudian sambungan kayak gini, dia nggak pas. Ini kan pakai seal-seal semua ya. Dia akan bocor sedikit demi sedikit, mungkin bisa sampai 3 bulan, 6 bulan, atau bahkan kalau masangnya tidak sesuai, 1 minggu dia tidak dingin lagi. Makanya apa? Dia sangat teliti sekali, sangat harus benar-benar ekstra saat pemasangan, analisa. Kalau memang ininya rusak harus diganti, dan ketika nanti dipasang pun harus benar-benar ring atau sealnya itu harus benar dipasang dan harus sesuai. Karena setelah dipasang tuh harus dijamin ya, mungkin dalam waktu 1 bulan itu garansinya, atau bahkan 3 bulan atau 6 bulan. Karena kalau pemasangan tidak pas, 1 bulan 3 bulan akan nggak dingin lagi karena masih ada yang bocor atau kita yang analisa kurang teliti. Gitu ya teman-teman ya. Jadi bawa kendaraan Anda ke spesialis AC yang benar-benar mumpuni dan berpengalaman, dan juga harus bergaransi, biar nanti Anda tidak bongkar pasang seperti ini. Kalau pindah-pindah bengkel nanti Anda malah menjadi repot ya. Tidak ketemu trouble-nya, AC masih panas, yang bikin malah hati menjadi panas juga. Oke, bersama saya Mas Edi di Dunia Otomotif. Salam sehat selalu untuk teman-teman semuanya. Saya doakan yang sudah subscribe dan menonton video ini, saya doakan selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan rezeki yang berkah barokah banyak. Amin.